Sarah Lia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. Kebakaran hutan melanda kawasan gambut di Dumai. Satu helikopter dikerahkan untuk melakukan pemadaman dari udara. Seorang warga di Indragiri Hilir tewas tenggelam di sungai. Korban terseret arus saat mandi dan ditemukan sudah tidak bernyawa tidak jauh dari lokasi kejadian. Wisata alam Pulau Sumut di Pekanbaru ramai dikunjungi pada akhir pekan dan hari libur nasional. Pohon bakau yang rindang di sepanjang sungai menjadi daya tarik pengunjung untuk bersuah foto. Seorang warga tewas tenggelam di sungai di Desa Belantara, Indragiri Hilir Riau, Jumat lalu. Peristiwa berawal saat korban bernama Hermansyah mandi di Sungai Gaung bersama warga lain. Tiba-tiba korban terseret ke tengah sungai dan tenggelam terbawa arus sungai. Warga sekitar beramai-ramai melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Korban akhirnya ditemukan sekitar 20 menit kemudian dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jenazah kemudian dievakuasi warga ke tepian menggunakan perahu kayu. Kepergian korban untuk selamanya meninggalkan luka mendalam bagi anggota keluarga. Mereka tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan jenazah tiba di tepian. Guna penyelidikan polisi, selanjutnya jenazah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Bermula terjadi saat korban mau mandi sore. Memang kondisi kesehatan korban memang tidak begitu sehat dalam beberapa hari menurut keluarga. Saat terjun ke sungai, korban tidak timbul lagi ke permukaan. Lalu beberapa orang saksi yang juga mandi di sekitar lokasi tepi sungai melihat tidak timbul ke permukaan, memanggil warga lain, sehingga beramai-ramailah warga untuk menyelami secara manual. Akhirnya setelah 20 menit pencarian ditemukan korban sudah tidak bernyawa lagi. Jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Dua motor satu orangnya masih ada nggak? Polisi masih selidiki penyebab pasti kecelakaan maut yang melibatkan satu truk, minibus, dan sepeda motor di Simpang Tiban, Batam, Kepulauan Riau. Akibat kecelakaan, satu korban tewas dan beberapa orang menderita luka berat dan ringan dirawat di rumah sakit. Sopir truk kabur usai kecelakaan, akhirnya menyerahkan diri ke kantor Polresta Barelang. Dari penyelidikan polisi, kecelakaan diduga karena kondisi truk tidak layak beroperasi dan tidak memiliki surat uji kelayakan kendaraan bermotor atau ujikir. Polisi masih menyelidiki penyebab lain dari kecelakaan maut tersebut dengan meminta keterangan sopir truk dan mengumpulkan bukti serta memeriksa saksi-saksi. Kendaraan yang kemarin mengalami kecelakaan itu belum ada rekor atau belum ada riwayat untuk melaksanakan ujikir. Nah, ya, jadi artinya kendaraan ini sebenarnya bisa dibilang tidak layak untuk beroperasional. Ya, seperti itu. Untuk pengemudi kemarin betul, ya, itu melarikan diri, ya. Tetapi pada saat pukul 2 dini hari, baik pengemudi maupun kernet itu menyerahkan diri ke kantor kami. Nah, untuk saat ini dari pengemudi maupun kernet masih kami amankan. Oke, seperti itu. Untuk korban jiwa ada berapa? Oke, korban jiwa kemarin dari kejadian laka lantas ini ada 4 orang. 1 meninggal dunia yang di mobil merah maroon itu, yang mobil guling. Kemudian
3 luka ringan. Guna menekan angka kecelakaan, polisi dan Dinas Perhubungan akan meningkatkan razia gabungan untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan serta uji kir bagi angkutan penumpang dan barang. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Dugaan pencemaran aliran Sungai Tapung akibat limbah pabrik kelapa sawit milik PT PN 4 Regional 3 mendapat perhatian khusus pihak perusahaan di Pekanbaru Riau. Badan usaha milik negara itu telah melakukan investigasi ke lapangan dan meminta Dinas Lingkungan Hidup atau DLH untuk meneliti penyebab aliran sungai tercemar. Pihak perusahaan mengatakan pengoperasian pabrik kelapa sawit yang berada di sekitar lokasi dugaan pencemaran sesuai standar dan prosedur. Bahkan untuk mengatasi limbah pabrik, PT PN 4 Regional 3 telah mengoperasikan tenaga listrik biogas yang bernilai ekonomis. Humas PT PN 4 Regional 3 mengatakan, pihak perusahaan masih menunggu hasil uji laboratorium dari DLH Kampar terkait dugaan pencemaran aliran sungai tersebut. Perusahaan juga tidak akan membuang limbah ke sungai karena limbah dimanfaatkan untuk tenaga listrik terbarukan. Bahwa isu yang berkembang saat ini terkait adanya dugaan limbah yang mencemari sungai, saya kira perlu disikapi dengan lebih bijaksana. Dan kita ketahui bahwa DLHK Kabupaten Kampar telah turun ke lapangan dan telah mengambil sampel di 3 titik berbeda, di hulu, di hilir, kemudian di parit alami yang bersinggungan langsung dengan Sungai Tapung. Dan saya kira alangkah baiknya kita menunggu hasil uji laboratorium yang saat ini telah berlangsung, yang telah dilangsungkan oleh DLHK Kabupaten Kampar. Kemudian yang kedua, bahwa isu adanya dugaan limbah pabrik kami di PKS Tandun yang disebut-sebut yang diduga mencemari sungai, itu saya kira sangat tidak relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa PKS Tandun itu adalah salah satu dari 6 PKS yang memiliki pembangkit tenaga biogas. Hasil penyelidikan dan uji laboratorium DLH Kampar dijadwalkan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan melaporkan dari Pekanbaru Riau.